Pancasila. Tadi saya melihat kiriman di grup-grup rame yang ada berita bahwasanya ada pribumi, yakni Mas Lubis 212 yang di daerah Tulang Bawang, Lampung, yang mana sampai dikeroyok, didatangi dari Muhyiddin Habib Umar Assegaf. Tetapi di situ ada Umar Assegafnya di mobil dan banyak saksi yang melihat dia turun di mobil bahkan sampai jalan ke belakang. Ini membuktikan penjajahan yang disampaikan oleh Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani radhiyallahu an sudah nyata. Mereka sudah menyiapkan segala sesuatu, termasuk memberikan ancaman dan intimidasi bagi siapapun yang melawan kepada golongan mereka. Mereka tidak akan berani secara langsung mereka akan tetap memakai orang-orang pribumi untuk diadu domba. Jelas ini pola-pola penjajah yang sangat biadab. Kita pada saat ini harus sadar, sampai kupingnya ini sobek ya, entah itu diiris atau apa kita belum tahu, tapi yang jelas alhamdulillah ini negara hukum, kita dukung proses hukum sampai selesai, kita kawal, dan kita sebagai warga pribumi Indonesia sangat mengecam kebiadaban daripada Ba'alawi, golongan Ba'alawi ini yang sudah sangat membahayakan untuk NKRI. Kita harus sadar saat ini mereka ibaratnya iblis yang berjubah agama. Kenapa saya mengatakan iblis berjubah agama? Kelakuan akhlaknya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita harus kembali ke pangkuan Pancasila, Merah Putih dan NKRI sesuai daunnya Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani. Kalau memang mereka sesuai dengan Pancasila, otomatis akan mengedepankan Rahman Rahim dan Tabayun. Kalau memang terjadi suatu masalah, ini tidak langsung melakukan eksekusi dan bahkan pemukulan. Kalau mungkin dalam hukum punya kena pasal berlapis, bisa pengeroyokan, penganiayaan, pembunuhan berencana karena belum mati, tapi kan bisa kena tuduhan itu, pasal itu perbuatan tidak menyenangkan, ancaman, itu nanti bisa kena pasal berlapis. Ini adalah negara hukum. Mereka tidak sadar bahwasanya Habib-Habib yang bergen Yahudi ini adalah numpang di Indonesia. Rakyat Indonesia pada saat ini harus bangkit menjaga NKRI, menjaga daerah masing-masing. Ketika mereka ada yang kos dan ngontrak di daerah masing-masing, kita pantau 24 jam mereka, karena mereka sudah berbahaya untuk bangsa Indonesia ini. Ini sebagai contoh bahwasanya mereka sudah punya akhlak yang sangat biadab sekali, merendahkan pribumi, tidak hanya omongan, bahkan sampai melakukan penganiayaan. Ini sangat merendahkan pribumi, orang Nusantara. Mereka tidak sadar numpang di Indonesia, dan ini harus segera diusir dari tanah negara kesatuan Republik Indonesia, karena sangat berbahaya untuk kenegaraan, untuk kedaulatan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin sementara itu dulu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pada pagi hari ini saya juga ingin ikut mengecam juga nih sebenarnya. Yang disampaikan Gus Ilyas itu sangat betul. Sebenarnya kalau kita lihat kenapa kita bongkar bahwa klan Ba'alawi ini jauh beda sebenarnya seperti Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba itu adalah suku Himyar dari Yaman. Dia gak berani turun sendiri itu. Dia mengambil tangannya dari Muawiyah, sahabat Muawiyah, mengambil dari sahabatnya Sayyidina Ali yang sengaja didoktrin untuk mengadu domba antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Dan ini fakta yang terjadi. Kejadiannya Kang Lubis itu sampai istilahnya sedemikian rupa parahnya, dan kami juga memohon kepada pihak yang berwajib agar diusut tuntas, karena memang kalau kita lihat dari kronologisnya, dari saksi mata yang banyak di situ, warga hampir sekampung, Habib Umarnya juga ada di situ. Dia menyaksikan gitu kan. Bahkan sampai mobilnya dilempari batu oleh warga. Ini kan sebenarnya kalau memang tidak salah kenapa harus lari gitu kan. Dan itu kita sangat percaya dengan pemerintah yang berwajib. Kita nggak rela lah kalau sampai orang pribumi itu sampai disiksa seperti itu ya. Dan ini ternyata setelah saya lihat dari sejarah-sejarahnya, ternyata bukan itu saja Pak. Banyak dari orang-orang kita yang dipersekusi oleh oknum-oknum Habib yang mengambil tangan dari orang pribumi sendiri. Nah ini harus kita lawan. Kalau begitu nggak jauh beda sebenarnya. Kalau cara seperti itu, ini adalah metode PKI. Metode PKI
Maka sering kita katakan, oh PKI teriak PKI. Nah ini seperti yang disampaikan oleh Imam Sawi ini nyata. Mereka ini adalah kelompok di mana yastahilluna dima'al muslimin wa amwalahum. Mereka ini bertransformasi dari Khawarij sebenarnya, yang menghalalkan darahnya sesama muslim, bahkan hartanya kalau berbeda pandangan dengan mereka. Itu kan cerita awalnya karena Lubis ini dulu dia mantan FPI, tangan kanannya Bahar, alumni 212, kemudian dia disadarkan oleh Allah, membongkar kebusukan daripada para habaib, maka jadi target utama. Dan 1 tahun 2 tahun yang lalu juga sudah menjadi target incaran. Baru terjadi di bulan puasa ini Allah sendiri yang membuka. Nah ini bukti yastahilluna dima'al muslimin wa amwalahum. Mereka bahkan menghalalkan sesama muslim seperti kita ini kalau berbeda pandangan dengan mereka. Itu yang disebut dengan sistematis daripada kelompok Khawarij yang bertransformasi berkedok agama ya sekarang ini. Ya mudah-mudahan secepatnya ini diusut tuntas oleh pemerintah. Kita percaya kepada pemerintah, dan yang jelas ini yang harus bertanggung jawab lebih adalah Habib Umar Assegaf dari Lampung, karena dia artinya otaknya, dan dia juga yang melihat langsung berada di mobil. Bahkan ketika Kang Lubis itu dipiting, dia keluar dari mobil. Artinya kalau tidak ada rencana, tidak ada tujuan memang untuk persekusi, gak mungkin kan begitu. Itu saja. Pokoknya semangat untuk semua bangsa Indonesia. Kita punya harga diri, punya marwah negara kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.